Bab 1010. Anak muda yang mencari kematian. Maksudmu kekuatannya mungkin setengah langkah ke alam dewa? Alan Kin bertanya dengan suara dingin. Meskipun Kenneth tidak mau mengakuinya, namun dia mau tidak mau harus mengakuinya dan mengangguk. Sejujurnya, aura yang kurasakan darinya bahkan masih di atasmu. Kenneth adalah kekuatan dari alam raja tahap akhir, sedangkan Alan Kin adalah kekuatan dari puncak alam raja. Saat ini, Kenneth mengatakan bahwa Jerry yang mungkin lebih kuat dari Alan Kin, dan Alan Kin jelas sangat terkejut. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Alan Kin berkata dengan marah, bahkan jika dia mulai berlatih sejak berada di dalam kandungan, tidak mungkin baginya untuk menjadi master setengah langkah ke alam dewa sebelum usia 30. Kabar bahwa Jerry yang adalah master alam dewa belum terungkap oleh aliansi keluarga kerajaan, sehingga saat ini, di antara 5 keluarga kerajaan, tidak ada yang tahu tentang kekuatan Jerry yang kecuali mereka yang berdiri di puncak. Melihat reaksi Alan Kin, Kenneth tahu bahwa kali ini, keluarga Kin mungkin benar-benar dalam masalah besar. Pemimpin keluarga, aku sarankan untuk melepaskan David Kin untuk sementara waktu. Bagaimanapun, menantunya Jerry yang adalah orang paling terkenal di kota Yan. Saat ini, dikabarkan bahwa Jerry yang adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi raja kota Yan. Jika suatu hari nanti dia benar-benar menjadi raja kota Yan, dia akan dapat menguasai desa Emperor. Jika desa Emperor dikuasai olehnya, keluarga kerajaan bahkan mungkin tidak akan berani melakukan apapun padanya. Kenneth berkata dengan serius, jadi aku sarankan untuk melepaskan David Kin, atau mengambil inisiatif untuk pergi meminta maaf, dan menemukan cara untuk memperbaiki hubungan antara keluarga Kin dan Jerry Yang. Jika Jerry yang benar-benar dapat menguasai desa Emperor, keluarga Kin juga dapat menggunakan hubungan dengan David Kin untuk membawa keluarga Kin ke tingkat yang lebih tinggi. Alan Kin berteriak dengan marah, diam. Wajahnya penuh amarah, jika aku tidak salah ingat, sudah ada 3 anggota keluarga Kin yang mati di tangannya, bukan? Bahkan putra yang paling kubanggakan, Horky Kin, juga mati di tangannya. Dan sekarang kamu menyuruh keluarga Kin meminta maaf padanya. Bagaimana ini mungkin? Mata Alan Kin memerah, penuh dengan niat membunuh yang kuat. Dalam hatinya, Jerry yang sudah dijatuhi hukuman mati, bagaimana dia bisa diminta untuk pergi meminta maaf kepada orang yang berada di daftar hitamnya? Melihat Alan Kin seperti ini, Kenneth diam-diam menghela nafas, dia tahu bahwa akan sia-sia saja membujuknya. Aku akan memberimu perintah sekarang, segera kerahkan Master Alam Raja keluarga untuk bersiap pergi ke kota Yan, aku ingin Jerry yang mati. Alan Kin berkata dengan muram, tidak peduli berapapun biayanya, aku tetap ingin dia mati. Iya. Kenneth mengangguk, bahkan jika dia tahu dengan jelas bahwa dirinya bukanlah tandingan Jerry Yang, bahkan jika dia mengerahkan seluruh Master Alam Raja keluarga Kin, mereka tetap tidak akan bisa menjadi lawan Jerry Yang. Namun, ini adalah perintah Alan Kin, dan dia hanya bisa mematuhinya. Bang! Pada saat ini, terdengar suara keras di luar, dan ekspresi wajah Alan Kin langsung berubah drastis. Dia berteriak dengan marah, apa yang terjadi di luar? Ekspresi wajah Kenneth juga sedikit berubah, entah kenapa dia tiba-tiba mendapat firasat yang sangat buruk. Keluarga Kin adalah keluarga teratas di kota Raja Chao, dan saat ini Alan Kin telah menembus ke puncak alam raja, bahkan Raja Chao sendiri belum melampaui kekuatan puncak alam raja. Di kota Raja Chao, bahkan putra Raja Chao sendiri tidak akan berani menerobos masuk ke dalam kediaman Kin, bukan? Suara benturan keras barusan menunjukkan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dan dia bahkan merasakan aura yang familiar. Pemimpin keluarga, gawat, seseorang telah menerobos masuk ke dalam kediaman Kin dan menghancurkan plakat di depan kediaman Kin. Seorang pelayan bergegas masuk dengan wajah panik dan berkata dengan panik, "Apa, menerobos masuk kediaman Kin dan berani menghancurkan plakat kediaman Kinku? Siapa yang begitu berani?" Alan Kin mencengkeram leher pelayan itu dengan keras, menanyainya dengan marah, tampak seperti binatang buas. Wajah pelayan itu pucat, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Alan Kin mencengkeram lehernya, dan napasnya tercekat.
Melihat pelayan itu akan mati, Kenneth berkata, "Pemimpin keluarga, tenanglah, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu apa yang terjadi." Klik. Namun, kata-kata Kenneth tidak menenangkan kemarahan Alan Kin. Alan Kin tiba-tiba mengerahkan kekuatan tangannya, leher pelayan itu dipelintir Samapi patah di tempat, dan tubuhnya terlempar ke samping. Tidak peduli siapapun itu, mereka yang berani menerobos masuk ke kediaman Kinku harus membayar harganya dengan nyawa mereka. Setelah Alan Kin selesai berbicara, dia berjalan menuju luar. Kenneth melirik pelayan yang telah menjadi mayat, tatapan matanya penuh kekecewaan. Dia sudah bertahun-tahun berada di keluarga Qin, dia tahu orang seperti apa Alan Qin, dan hal seperti ini juga sudah biasa terjadi. Sebagai master bela diri, dia terbiasa melihat hidup dan mati, tetapi Alan Qin yang menjatuhkan orang sesuka hati untuk melampiaskan amarahnya bukanlah tindakan yang benar. Kenneth menghela nafas, lalu mengambil langkah untuk mengikuti Alan Qin. "Kalian siapa? Beraninya datang ke kediaman Kinku dan membuat masalah?" Alan Qin baru saja keluar dari villa ketika dia melihat seorang pemuda berusia 27 tahun mendorong sebuah kursi roda. Seorang pria parubaya yang terluka duduk di atas kursi roda itu. Alan Qin sekilas dapat mengetahui bahwa pria parubaya yang terluka itu tidak memiliki kekuatan seni bela diri. Tapi mereka berdua telah menerobos masuk ke kediaman Qin. Jelas, semua ini dilakukan oleh pemuda itu. Kedua orang ini tidak lain adalah Jerry Yang dan David Qin. Pada saat ini, David Qin tiba-tiba merasakan perasaan tidak asing yang sangat kuat di hatinya saat melangkah masuk ke dalam kediaman Qin. Sepertinya setiap bunga dan rerumputan di sini terasa sangat familiar. Jerry Yang. Saat ini, Kenneth juga keluar. Ketika dia melihat Jerry Yang, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Jerry Yang. Ketika Alan Qin mendengar nama ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya yang menyeramkan tiba-tiba tertuju pada Jerry Yang. "Kamu yang membunuh anakku, Horky Qin." Jerry Yang melirik Alan Qin tanpa ekspresi, tetapi dia tidak menanggapi. Sebaliknya, tatapannya melewatinya dan beralih ke Kenneth yang berada di belakang Alan Qin. "Sepertinya kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan." Jerry yang menyipitkan matanya dan berkata kepada Kenneth. Mendengar ini, ekspresi wajah Kenneth tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Hush. Benar saja, tatapan Alan Qin tiba-tiba tertuju pada Kenneth. "Jerry Yang, jangan bicara omong kosong." Kenneth menjadi pucat karena terkejut, dan setelah meneriaki Jerry Yang dengan marah, dia dengan cepat menjelaskan kepada Alan Qin, "Pemimpin keluarga, jangan salah paham, setelah aku dikalahkan Jerry Yang, dia memintaku untuk kembali dan menyampaikan pesannya kepadamu, dan aku telah menyampaikan semuanya." Jerry Yang tiba-tiba tersenyum, "Itulah yang aku maksud. Aku menyuruhmu memberitahu pemimpin keluarga Qin untuk tidak mencari gara-gara, tetapi keluarga Qin masih saja mengirim orang ke kota Yan, dan bahkan berani menyentuh ayah mertua dan gadisku. Beritahu aku, bukankah keluarga Qin mencari kematian?" Bang! Ketika Jerry yang mengucapkan kata-kata ini, Alan Qin sedang dalam suasana hati yang buruk, wajahnya penuh amarah, seperti binatang buas yang mengamuk. Matanya tertuju pada Jerry Yang. "Nak, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Kota Yan? Berani bertingkah liar di depanku, apakah kamu sudah tidak ingin hidup lagi?" Bersambung. Bab 1011. Ternyata kamu. Tubuh Alan Qin penuh dengan niat pembunuhan. "Bunuh!" teriak dia dengan marah. Saat memberikan perintah, puluhan Master Alam Raja muncul. Mereka segera berlari ke arah Jerry Yang dan David Qin. "Pemimpin keluarga, jangan," ujar Kenneth mencoba menghentikan. "Mereka semua adalah master elit keluarga Qin. Jika mereka mati di tangan Jerry Yang, keluarga Qin akan hancur." Bahkan Kenneth, yang merupakan master nomor 1 di keluarga Qin, tidak bisa melawan Jerry Yang, apalagi orang lain. Di keluarga Qin, selain Alan Qin yang merupakan Master Alam Raja Puncak, ada juga Master Alam Raja tahap akhir, sedangkan yang lain hanya Master Alam Raja tahap tengah.
Tapi Kenneth tahu betul bahwa kekuatan Jerry yang setidaknya sudah mencapai alam Raja Puncak, bahkan mungkin setengah langkah menuju ke alam dewa. Master sekelas ini dengan mudah dapat mengakhiri pertarungan melawan mereka yang berada di alam Raja tahap akhir. Apa bedanya mengirim para master keluarga Qin untuk membunuh Jerry yang dengan mengirim mereka ke kematian? Iya. Saat Kenneth masih berbicara, tiba-tiba Alan Qin meraih lehernya dengan cepat. Kemudian, tubuh Kenneth diangkat dengan satu tangan oleh Alan Qin. Alan Qin pada saat ini terlihat seperti dewa kematian. Dia menatap Kenneth dengan marah. "Kenneth, apakah kamu telah diperalat olehnya, selalu menghalangiku untuk menyerangnya?" Semua orang di sekitar keluarga Qin terkejut melihat ini, wajah mereka penuh dengan kejutan. Alan Qin belum mengumumkan bahwa dia telah mencapai alam Raja Puncak. Di mata keluarga Qin, Kenneth adalah master nomor 1 dan bahkan Alan Qin mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun sekarang, Kenneth diangkat dengan satu tangan oleh Alan Qin. Yang lebih penting lagi, Kenneth adalah orang terdekat Alan Qin. Mengapa dia ingin membunuh Kenneth? Mungkinkah pemimpin keluarga telah mencapai alam Raja Puncak? Seru seseorang penuh kagum saat melihat Alan Qin. Alan Qin adalah pemimpin keluarga Qin, semakin kuat dia, semakin kuat keluarga Qin. Semakin kuat keluarga Qin, semakin besar manfaatnya bagi setiap anggota keluarga Qin. Kenneth yang diangkat oleh Alan Qin tidak berusaha melawan, ia hanya terlihat kecewa. Dia berusaha menahan sakit leher yang hampir putus. "Aku tidak bermaksud begitu," ujar dia menggertakkan gigi. "Tidak." Alan Qin meningkatkan kekuatan tangannya. "Apa yang dia sampaikan padamu? Apakah dia memerintahkanmu untuk membunuhku? Atau membantunya mengambil alih keluarga Qin?" tanya dia ketus. "Tidak ada," jawab Kenneth yang masih dicekik lehernya dengan susah payah. Jerry yang berdiri di samping terkejut melihat ini. Dia hanya asal bicara dan tidak pernah menyangka akan membuat Alan Qin sangat mencurigai Kenneth. Benar-benar orang yang sangat curiga. "Kamu masih berani bilang tidak?" Alan Qin berteriak, "Kuberikan kamu kesempatan terakhir. Jika masih berani menyembunyikan, jangan salahkan aku tidak sungkan." Pemimpin keluarga, tenangkan dirimu. Kenneth sangat setia kepada keluarga Qin, dia tidak akan melakukan pengkhianatan apapun, pemimpin keluarga harus percayai padanya. Ujar pelayan tua meneteskan air mata sambil mendekati Alan Qin dengan emosional. "Pergi." Alan Qin menendang pelayan tua tersebut dan berkata marah, "Jika ada yang berani memohon belas kasihan lagi, bunuh mereka." Kata-kata ini membuat orang-orang yang sebelumnya ingin memohon belas kasihan untuk Kenneth menjadi diam. Meskipun hidup dan mati Kenneth ada di tangan Alan Qin. Saat ini, wajahnya tidak berubah sedikit pun. Ia melihat Alan Qin dengan serius seolah ingin memberitahukan bahwa ia tidak mengkhianati. Keluarga Qin, benar-benar tempat yang mengecewakan. Tiba-tiba, suara sinis terdengar. Semua orang memandang ke arah suara tersebut, ternyata suara itu dari David Qin yang duduk di kursi roda. Tatapan tajam Alan Qin segera tertuju pada David Qin. Sepasang matanya dingin dan tanpa belas kasihan, hanya ada niat membunuh. "Jangan terburu-buru, setelah aku mengurus pengkhianat ini, aku akan mengantarmu ke tempatmu," ujar Alan Qin dengan tegas. "Bagimu, mungkin setiap orang yang kamu curigai akan dianggap pengkhianat, bukan?" ujar David Qin tanpa rasa takut. Dia tersenyum sinis. "Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk menjadi pemimpin keluarga Qin? Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk memimpin keluarga Qin menuju puncak yang lebih tinggi? Jika kamu tidak memiliki kualifikasi, lebih baik mundur dan biarkan orang yang memiliki kemampuan mengambil posisi ini. Kamu sudah hidup begitu lama, sudah seharusnya puas bukan?" Kata-kata David Qin membuat Jerry yang terdiam. Apakah ini mertuanya yang penakut dan cemas? David Qin yang sebenarnya adalah seorang master alam Raja Puncak. Sementara David Qin menjadi manusia biasa. Bisa dikatakan, bagi Alan Qin, David Qin hanyalah seekor semut. David Qin seperti telah berubah menjadi orang lain, bahkan aura tubuhnya pun berbeda. "Baik, karena kamu mencari kematian, aku akan mengirimmu lebih dulu."
Alan Qin memicingkan matanya dan berkata, bunuh dia. Puluhan master keluarga Qin tidak berani melanggar perintah Alan Qin dan menyerang David Qin. Tetapi pada saat itu, beberapa hembusan napas yang menakutkan muncul. 8 master alam raja tahap akhir muncul di dekat Jerry Yang dan David Qin. Kemunculan tiba-tiba 8 master ini membuat semua orang dari keluarga Qin tercengang. Baru saat ini mereka menyadari bahwa ternyata ada musuh di dalam keluarga Qin. Pong pong pong. Pertarungan terjadi. 8 master alam raja tahap akhir langsung bertarung melawan puluhan master keluarga Qin yang kuat. Alan Qin mengayunkan tangannya dan Kenneth langsung terpental. Kenneth yang jatuh menderita luka parah. Jerry yang mendorong David Qin maju. Meskipun pertempuran master alam raja berkecamuk di sekitarnya, David Qin yang duduk di kursi roda tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia tetap tenang di bawah bimbingan Jerry Yang. Matanya selalu terpaku pada Alan Qin. Jerry yang merasakan dendam yang kuat dari David Qin terhadap Alan Qin. Apakah mungkin David Qin mengingat kembali kenangan tentang Alan Qin? Siapa kamu? Tanya Alan Qin tiba-tiba sambil memandang tajam pada David Qin. Entah mengapa, ia merasa familiar dengan wajah David Qin, meskipun ia tidak bisa mengingat di mana ia melihatnya. Aku ingat dengan jelas. Saat itu, kamu adalah iblis yang membunuh orang tuaku. Kamu mengurungku di ruang gelap selama 3 hari 3 malam. Ujar David Qin dengan marah. Jerry yang terkejut, David Qin benar-benar mengingat kenangan masa lalu itu. Ia bahkan masih mengingat Alan Qin. Pupil Alan Qin menyusut tajam dan tatapan matanya terkunci pada David Qin. Ternyata kamu adalah salah satu anggota proyek keturunan keluarga Qin. Meskipun demikian, ada kebingungan di matanya, kebingungan yang hanya Jerry yang sadari. Tampaknya kematian orang tua David Qin memiliki cerita tersendiri. Bersambung.